Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Trilestari dari kelompok 3 Praktikum Algoritma dan Pemrograman. Nah, di sini saya akan menjelaskan lampiran nomor 1 yang telah diberikan, di mana buatlah sebuah program untuk mencatat dan menampilkan data inventaris kantor, di mana pada awalnya program akan meminta banyaknya barang inventaris tersebut. Setiap inventaris memiliki data sebagai berikut: nama barang, harga barang, status barang, yaitu baik, rusak, atau perbaikan. Nah, di mana materi ini terkait ada di penggunaan array dalam struct. Nah, untuk jawabannya, yang pertama logika dan deskripsi program. Program ini mampu menyimpan informasi tentang barang-barang inventaris seperti nama barang, harga, dan status kondisi barang, yaitu ada baik, rusak, atau sedang perbaikan. Nah, pertama, program meminta pengguna untuk memasukkan jumlah barang yang akan dicatat. Kemudian program masuk ke dalam proses pengisian data untuk setiap barang. Pengguna diminta mengisi nama barang, harga barang, dan status kondisi barang tersebut. Untuk mengelola data, program menggunakan array dari struct bernama inventaris yang berisi 3 atribut, yaitu ada nama barang, di mana ini bertipe chart. Ini salah. Lalu ini bertipe float. Kemudian untuk status itu chart juga. Ini salah. Nah, setelah semua data dimasukkan, program akan menampilkan seluruh daftar inventaris yang telah dicatat. Setiap data barang akan ditampilkan secara terpisah dan lengkap, mencakup informasi nama, harga, di mana itu dalam format rupiah, dan status barang disertai pemisah garis agar tampilannya lebih rapi. Nah, di sini untuk flowchart-nya dimulai dari start, kemudian input jumlah, lalu untuk perulangannya I sama dengan 0 to jumlah min 1. Apabila dia true, maka akan memproses daftar indeks, di mana akan memanggil nama barang, lalu daftar terdapat di indeks I memanggil harga, dan terakhir itu daftar di indeks I memanggil status. Nah, apabila dia false, maka akan memproses I++, lalu apabila dia false, maka akan memeriksa perulangan lagi I sama dengan 0 to jumlah min 1. Apabila dia true, maka akan memproses ini tadi seperti yang pertama. Lalu I++, kemudian apabila dia false, maka langsung ke program selesai. Nah, di sini untuk pseudocode-nya ada type inventaris, di mana itu record. Lalu di sini ada nama barang dengan indeks 100, di mana ini ada chart, bertipe chart. Lalu untuk harga bertipe float, kemudian status di sini indeks 20 dengan tipe chart. Lalu di sini ada var, daftar, array of inventary, jumlah, di mana ini bertipe integer. Lalu begin write, masukkan jumlah barang inventaris, readline jumlah, daftar, indeks jumlah dengan inventaris. Lalu di sini for I itu 0 to jumlah min 1 do. Begin readline daftar indeks I memanggil nama barang, readline daftar indeks I memanggil harga, readline daftar indeks I memanggil status, di mana di sini untuk I+1 itu disimpan di I, kemudian and for. Lalu di sini untuk perulangan kembali for I 0 to jumlah
-1 do. Kemudian begin readline daftar indeks I memanggil nama barang, readline indeks I memanggil harga, readline daftar indeks I memanggil status, kemudian I+1 disimpan di I, kemudian N4, lalu program selesai. Nah, di sini untuk program C++-nya langsung saja. Nah, di sini saya telah menyiapkan codingannya, di mana ini ada include iostream using namepage std, di mana untuk include iostream ini menyertakan input output seperti cin dan cout nantinya. Kemudian untuk using namepage std ini supaya kita tidak perlu menulis std lagi di depan fungsi seperti cout cin. Nah, di sini ada struct inventaris di mana ada chart nama barang dengan indeks 100, float harga, chart status indeks 20. Nah, untuk struct inventaris ini adalah mendefinisikan struktur data untuk menyimpan informasi tentang inventaris barang. Nah, untuk nama barang ini adalah dengan array 100 ini adalah array karakter untuk menyimpan nama barang. Nah, kemudian untuk harga ini menyimpan harga barang dengan tipe float. Kemudian untuk status indeks 20 ini adalah array karakter untuk status barang seperti nantinya seperti kondisinya ada baik, rusak, perbaikan. Nah, di sini untuk fungsi utamanya itu ada in jumlah, cout masukkan jumlah barang inventaris, in jumlah. Kemudian di sini ada inventaris daftar indeks jumlah, in.get. Ini meminta pengguna memasukkan jumlah barang yang di input. Inventaris daftar indeks jumlah ini membuat array daftar dengan elemen sebanyak jumlah. Nah, di sini untuk in.get ini menghapus new line sisa dari input sebelumnya agar tidak mengganggu get line. Nah, di sini untuk masuk ke program pengulangannya, untuk for in I sama dengan 0, I lebih kecil jumlah, I++, ini adalah pengulangan for yang akan mengulang sebanyak jumlah kali sesuai input user. Nah, untuk in I sama dengan 0 ini inisiasi variabel I sebagai penghitung mulai dari 0. Kemudian I lebih kecil jumlah, ini kondisi agar perulangan terus dilakukan selama nilai I lebih kecil dari jumlah. Kemudian I++ setelah satu iterasi selesai, nilai I akan bertambah 1. Nah, jadi jika jumlahnya itu kita masukkan sama dengan 3, maka akan berjalan dengan I sama dengan 0 itu 1 dan 2, maka total itu menjadi 3. Nah, kemudian di sini untuk cout and new line data barang kemudian I sama dengan 1, N line itu untuk menampilkan teks ke layar dengan data barang kemudian untuk new line ini membuat baris baru sebelum teks untuk merapikan tampilan. Nah, kemudian untuk data barang ini teks penanda bahwa ini data barang berapa. Nah, kemudian I+1 ini karena perulangan dimulai dari 0, maka ditambah 1 agar user melihat penomoran dari nomor 1. Nah, kemudian di sini untuk cout nama barang ini menampilkan teks di layar untuk meminta input nama barang dari pengguna. Kemudian in.get line daftar indeks I dengan memanggil nama barang. Kemudian di sini untuk 100-nya itu di sini membaca input berupa
teks nantinya dari user dan menyimpannya di daftar indeks I dan memanggil di nama barang. Kemudian 100 ini adalah jumlah maksimum karakter yang bisa dibaca. Nah, untuk siot harga barang ini sama di sini untuk keluaran harga barang dengan input di daftar indeks I lalu memanggil harga. Nah, untuk si in.get ini untuk menghapus new line dari sisa dari input sebelumnya agar tidak mengganggu get line. Nah, kemudian untuk cout di sini untuk cout status barang tadi baik, rusak atau perbaikan. Lalu untuk in.getLine daftar indeks I dengan memanggil status di mana 20 ini adalah jumlah maksimum karakter yang bisa dibaca dengan di status. Nah, kemudian untuk cout new line daftar inventaris kantor ini untuk keluaran daftar inventaris kantor. Kemudian untuk perulangan for in I sama dengan 0 I lebih kecil jumlah I plus. Di sini apabila I sama I lebih kecil jumlah, kondisi agar perulangan terus dilakukan selama nilai I lebih kecil dari jumlah. Apabila benar, maka ia akan dijalankan. Apabila dia salah, maka akan mengecek kembali. Lalu untuk cout barang ke I plus 1 n-line ini, itu menampilkan outputnya barang keberapa. Kemudian untuk I plus 1 ini karena perulangan dimulai dari 0, maka ditambah 1 agar user melihat penomoran dari 1. Nah, untuk cout nama itu dengan daftar indeks I dot nama barang n-line ini dimana menampilkan nama barang dari elemen array daftar indeks I. Nah, kemudian untuk daftar indeks I dot nama barang ini adalah data nama barang yang dimasukkan sebelumnya oleh user. Kemudian n-line ini digunakan untuk membuat baris baru setelah mencetak nama. Nah, di sini sama saja untuk harga itu metus ini menampilkan status kondisi barang yang tadinya telah dituliskan di sini seperti baik, rusak, perbaikan. Kemudian daftar indeks I.status ini adalah data status yang dimasukkan sebelumnya. Kemudian n-line ini digunakan untuk pindah ke baris berikutnya. Nah, kemudian ini cout garis-garis new line ini itu akan menampilkan garis pemisah agar tampilan antara barang lebih rapi dan mudah dibaca. Nah, kemudian untuk new line ini di akhir baris digunakan untuk membuat baris kosong setelahnya. Dan program selesai. Nah, di sini saya langsung run. Nah, ini masukkan jumlah barang inventaris. Saya masukkan 2.
Nah, untuk data barang pertama itu saya masukkan dengan buku. Nah, buku ini harga barangnya itu 20.000 dengan status barangnya itu baik. Kemudian data barang kedua itu mobil dengan dengan harga barangnya itu 50 juta. Lalu untuk status barangnya itu perbaikan. Nah, di sini untuk outputnya, daftar inventaris kantor itu dengan barang pertama dengan nama buku, harganya 20.000, statusnya baik. Lalu untuk barang kedua namanya mobil dengan harganya 50 juta. Lalu untuk statusnya itu perbaikan. Nah, itulah yang dapat saya jelaskan dan sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.